Baik, selamat pagi mama-mama dan papa-papa. Apa kabarnya? Angkat jempolnya luar biasa. Luar biasa, Pak Deki. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu di Zoom ini. Nanti susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan dimulai dengan doa pembukaan, kemudian penjelasan umum dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian penjelasan dari bidang kurikulum, dilanjutkan penjelasan dari bidang kesiswaan, kemudian penjelasan bidang keuangan, kemudian ditutup dengan doa penutup. Untuk acara hari ini, sesi tanya jawabnya silakan kita melalui chat yang ada di Zoom, jadi tidak langsung disampaikan dalam suara langsung gitu ya. Supaya acara hari ini berjalan dengan baik, maka kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mohon bantuan Ibu Asti untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Deki. Selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat kesehatan yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih pula untuk hari yang baru ini, dan Kau telah mempersatukan kami meskipun tidak bertemu secara langsung. Kami memohon agar rahmat-Mu tercurah sepanjang hari ini, sehingga semua proses kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam merencanakan kegiatan PJJ tahun ajaran 2020-2021, supaya kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon agar Kau segera pulihkan keadaan dunia ini dari wabah virus corona, sehingga semua kehidupan dapat kembali normal seperti sedia kalanya. Akhirnya seluruh syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Asti. Baik Bapak Ibu, kalau hari ini boleh saya umpamakan tuh kita akan siap-siap terbang ya untuk menggapai prestasi. Untuk tahun ini pilot kita itu bukan Bu Emel lagi, tetapi ini pilot sudah handal, jam tayangnya sudah banyak, jam terbangnya. Jadi sekarang langsung masuk di pengumuman umum. Ini ada pilot kita namanya Bapak Antonius Warsito. Langsung saja waktu akan saya berikan kepada Bapak Anton. Monggo Pak Anton. Terima kasih Pak Deki atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 dan kelas 4 semuanya, selamat siang. Siang Pak. Ya, puji dan syukur kita hari ini bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman SD Tarakanita 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang masih setia dan berkenan hadir ikut di dalam pertemuan siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akan share materi.
Baik, ini pertemuan orang tua peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Kami awali dengan perkenalan Bapak Ibu Guru Karyawan SD Tarakanita 3 tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, perkenalkan saya Antonius Warsito untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini saya diberi tugas oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah di SD Tarakanita 3. Sebelumnya saya diberi tugas di SD Tarakanita 4 Pluit, Jakarta Utara. Untuk tahun ini perkenankan saya bergabung di SD Tarakanita 3 yang berada di Jakarta Selatan ini. Di dalam tugas sehari-hari nanti kami akan dibantu oleh rekan-rekan. Yang pertama yaitu untuk wakil bidang kurikulum masih Ibu Nina, jadi Bapak Ibu kami percaya tidak asing. Dan untuk wakil bidang kesiswaan itu Bapak Heri. Berikutnya untuk Bapak Ibu Guru, supaya kita kenal semua, untuk kelas 1A itu Ibu Yanti, kelas 1B itu Ibu Yemima, kelas 2A itu Ibu Ambar, ini mungkin untuk di SD Tarakanita 3 ini juga baru. Beliau ini dipindah dari SD Tarakanita 5 Rawamangun. Untuk kelas 2B Ibu Florentin. Kelas 3A ini Ibu Asti, ini juga dari SD Tarakanita 5 Rawamangun. Jadi untuk tahun ini baru bergabung bersama SD Tarakanita 3. Kelas 3B Bapak Miko pasti sudah tidak asing. Kelas 4A Bapak Deki ini pasti juga sudah tidak asing. Kelas 4B Ibu Stella. Kelas 5A Ibu Rita, ini sudah senior kami. Kemudian kelas 5B Ibu Tintin. Kelas 6A Ibu Rosa. Dan kelas 6B Ibu Ayu. Ada lagi beberapa guru mata pelajaran, yaitu PJOK atau olahraga, itu Bapak Bekti. Kemudian kelas 4 itu PJOK-nya nanti akan didampingi oleh Bapak Hendri. Berikutnya untuk agama itu Ibu Maria, kelas 1 hingga kelas 6. Bahasa Inggris itu Mr. Anton, ya. Kebetulan nama baptisnya sama. Ya. Kemudian Ibu Nina selain wakil bidang kurikulum, beliau juga mengampu matematika kelas 4. Kemudian untuk matematika kelas 5 itu Pak Tri, ya, yang juga mengajar matematika di SMP Tarakanita 3. Berikutnya untuk matematika kelas 6 itu juga akan diampu oleh Pak Heri. Jadi selain Wakasis juga akan mengampu mata pelajaran matematika. Kemudian bagian tata usaha, urusan keuangan itu Ibu Anas, saya yakin ini adalah sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu pasti hampir tiap saat berhubungan dengan beliau. Kemudian untuk kurikulum dan kesiswaan itu Ibu Monika. Berikutnya untuk terkait dengan personalia dan sarana prasarana itu Bapak Bagas. Dan untuk perpustakaan itu Bapak Agus, ya. Berikutnya untuk petugas kebersihan saat ini yang ada di SD Tarakanita 3 ini adalah Bapak Rianto, ini di lantai 1. Bapak Matius itu di lantai 2. Kemudian Bapak Robert itu di lantai 3. Berikutnya lagi untuk petugas keamanan yang tergabung di SD itu yaitu Bapak Budi dan Bapak Kamsari. Berikutnya Bapak Ibu mengenai apa, siapa, dan bagaimana SD Tarakanita 3 untuk Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 dan 4 saya yakin sudah tidak asing lagi sehingga saya tidak akan banyak mengulas, tidak akan banyak mengulang, mungkin lebih nanti terkait dengan hal-hal yang
sifatnya kebijakan-kebijakan saja. Ini terkait profil SD Tarakanita 3, kita lewatkan saja. Sejarah juga saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing bahwa sekolah ini sudah berdiri 50 tahun yang lalu, ya. Sehingga sudah banyak pembenahan di sana sini, bahkan mungkin sudah ada yang diganti dengan bangunan baru. Ini masih sejarahnya, ya. Berikutnya visi misi SD Tarakanita 3 juga saya yakin Bapak Ibu sudah memahami karena sudah berulang kali disampaikan, bahkan mungkin tiap tahun ya disampaikan, sehingga pasti tidak asing, yaitu tentang terbentuknya peserta didik yang beriman, berkompetensi tinggi, berbela rasa, dan berwawasan lingkungan. Ini yang menjadi ciri khas SD Tarakanita 3. Misinya ini juga belum berubah, jadi masih sama, hanya yang saya merah-merah ini adalah penekanannya, ya, tentang tiap butir misinya. Jadi tidak perlu saya ulas satu persatu. Nah, ini yang juga saya yakin tidak asing bagi Bapak Ibu orang tua murid, ya, bahwa yang menjadi semangat dasar pelayanan pendidikan Tarakanita itu adalah semangat yang dibangun oleh Bunda Elizabeth, itu pendiri kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus, Suster CB, yaitu adalah membangun dasar hidup yang baik dalam batin anak-anak. Ini yang menjadi rohnya pendidikan di Tarakanita itu. Nah, ini prestasi-prestasi yang diperoleh oleh anak-anak dan juga sekolah, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kota madya, provinsi, nasional, bahkan juga internasional, prestasi selama 3 tahun terakhir ini. Bapak Ibu, bahwa tahun ajaran 2020-2021 ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, bahwa kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita belum diperkenankan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka, karena kita tahu bahwa di DKI Jakarta ini untuk tingkat penambahan jumlah penderita COVID ini masih cukup banyak, sehingga memang masih harus dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, terkait dengan itu, ini aturan-aturannya yang menjadi aturan di dalam pelaksanaan PJJ, itu antara lain Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ya, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, ya. Berikutnya ada keputusan bersama 4 menteri, ya. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan penyikapan pandemi coronavirus ini. Berikutnya lagi ada Surat Edaran Kadisdik DKI, ya, Kepala Dinas Pendidikan nomor 57 tahun 2020 tentang pelaksanaan tahun pelajaran 2020-2021 di satuan pendidikan, dan juga ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Tarakanita nomor sekian, yaitu tentang perpanjangan kebijakan PJJ, WFH, dan shifting kerja. Ini yang menjadi dasar kenapa SD Tarakanita 3 masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk semester 1 tahun 2020-2021 ini. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu memang ada beberapa hal, ya, bahwa pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna dan tanpa membebani peserta didik dengan tuntutan ketuntasan seluruh capaian kurikulum. Jadi memang di dalam pembelajaran jarak jauh ini pasti pembelajarannya berbeda ketika harus bertatap muka langsung, sehingga beban-beban pelajaran yang ada di kurikulum itu bisa dikategorikan diambil yang
pokok-pokoknya saja. Diambil yang pokok-pokok saja, nanti akan lebih jelas itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Nina selaku Wakakur. Berikutnya bahwa PJJ itu difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, ya, bagaimana tentang keterampilan-keterampilan yang perlu dilakukan oleh anak-anak selama di rumah. Kemudian juga bahwa aktivitas dan penugasan itu diberikan secara bervariasi, bisa sesuai dengan minat dan kondisi anak-anak, terutama juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan anak-anak di dalam mengikuti PJJ di rumah. Dan tentu bukti-bukti dari produk aktivitas PJJ ini diberikan umpan balik oleh Bapak Ibu gurunya. Berikutnya Bapak Ibu, hal-hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa karena ini masih situasi yang kita belum boleh untuk mengadakan pembelajaran secara langsung di sekolah, maka tentu kerjasama antara Bapak Ibu orang tua dengan guru itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena untuk pendampingan anak-anak yang biasanya mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini sebagian harus tergantikan oleh Bapak Ibu di rumah. Oleh karena itu tentu kerjasama komunikasi ya ini perlu antara lain di dalam pendampingan putra-putrinya, kemudian juga perlunya komunikasi yang baik ya. Jadi setiap saat bisa Bapak Ibu saling komunikasi dengan guru wali kelasnya. Sehingga di dalam pendampingan anak itu meskipun anak-anak ada di rumah, tetapi juga kita bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Kemudian Bapak Ibu, yang kami juga sangat harapkan dari Bapak Ibu adalah mendukung ketentuan-ketentuan atau peraturan yang diterapkan oleh yayasan atau sekolah, yaitu dengan tertib administrasi. Baik administrasi terkait dengan data-data putra-putri Bapak Ibu, ataupun juga administrasi terkait dengan pembayaran-pembayaran, baik itu pembayaran uang sekolah atau pembayaran uang-uang yang lain terkait dengan uang kegiatan misalnya. Kemudian Bapak Ibu ini yang juga menjadi sering menjadi aturan bagi yayasan bahwa dilarang memberikan gratifikasi kepada guru dan karyawan, terutama yang sifatnya adalah orang per orang, ya. Contoh misalnya entah itu berupa uang, kado atau barang, voucher atau tiket perjalanan atau yang lain-lainnya. Nah, biasanya ini pada saat penerimaan rapot, penerimaan ijazah, pada saat Natal, tutup tahun dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagi yayasan kami bahwa itu sudah menjadi aturan yang dikategorikan apabila kami sebagai karyawan Tarakanita menerima pemberian yang dapat dikategorikan gratifikasi itu adalah kategorinya pelanggaran berat. Maka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kami, harapan ini kita bersama-sama mematuhinya. Kemudian bahwa putra-putri Bapak Ibu itu juga kami ikutkan di dalam asuransi, yaitu asuransi Bumida. Ini yang sudah disepakati kerjasama oleh Yayasan Tarakanita. Kemudian Bapak Ibu ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengikuti ini Facebook SD Tarakanita 3, kemudian ini Instagramnya, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses, melihat tentang apa saja sih yang dilakukan anak-anak di sekolah, kegiatan-kegiatan apa saja, sekolah SD Tarakanita 3 itu seperti apa, itu semuanya ada di dalam medsos tersebut. Ini untuk sementara Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu masih mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SD Tarakanita 3 ini. Tentu kepercayaan dari Bapak Ibu ini akan menjadi penyemangat bagi kami, juga akan kami berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk putra-putri Bapak Ibu. Sementara itu, Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada Pak Deki. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Anton. Baik Bapak Ibu,
Untuk acara berikutnya adalah kita akan mendengarkan penjelasan dari bidang kurikulum. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Katarina Dian Ayu Desnamityas atau sering kita panggil Nina. Dan tempat kami persilakan. Jadi unmute Bu Nina. Waktunya Bu. Masih mute Bu Nina. Oke. Terima kasih Pak Deki. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua kelas 3 dan kelas 4. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Nina. Masih di tahun ini dipercayakan oleh Yayasan untuk membantu Pak Anton dalam bidang kurikulum di SD Tarakanita 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjabaran mengenai bagaimana sih kurikulum di PJJ tahun ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami mengenai kapan sih masuknya Bu, atau bagaimana sih sistem teknisnya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga di pertemuan kali ini kami bisa membantu untuk menjawab. Begitu ya. Yang pertama, saya akan mulai dengan tadi sudah dibahas oleh Pak Anton bahwa keputusan 4 menteri ini sudah menjadi pacuan dasar mengenai pembelajaran jarak jauh kita. Jadi inti dasar dari adanya PJJ ini adalah kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga keluarga dan masyarakat. Jadi selama semua kegiatan ini, basicnya adalah dasar adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Ya. Jadi selama sekolah kita berada di zona merah, ada pertanyaan kemarin saat mengambil buku atau seragam, kapan sih Bu kita bisa masuk? Sudah capek nih kalau di rumah terus mendampingi anak-anak gitu. Selama sekolah dan juga daerah Jakarta masih menjadi zona merah, masih akan tetap di rumah. Nanti pada saat sudah menjadi zona hijau pun akan ada beberapa prosedur-prosedur yang harus dilalui dari pihak sekolah maupun Bapak Ibu, bagaimana nanti protokol kesehatan dan segala macam. Tapi itu masih menunggu dari pemerintah sendiri apakah kita mampu menjadi zona hijau atau tidak. Selama belum menjadi zona hijau, masih melakukan PJJ. Gitu ya Bapak Ibu, untuk menjawab semua pertanyaan. Kapan dimulai masuk? Apakah bulan Januari pun itu masih menunggu. Jadi kami ini hanya mempersiapkan untuk bulan 1 semester dulu, nanti semester kedua masih menunggu. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya dalam pendidikan pembelajaran jarak jauh tersebut? Jadi kurikulum yang tatap muka seperti biasa mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi bagaimana belajar tematik, lalu ulangannya bagaimana. Tetapi di sini kami tambahkan dengan blended learning, artinya kita akan memasukkan bagaimana kita akan berusaha memasukkan sekolah tatap muka, Bapak Ibu guru mengajar langsung dengan papan tulis yang sudah dimodifikasi melalui teknologi dan juga dengan interaksinya. Jadi offline dan online-nya itu akan mendapat jadi satu. Jadi namanya blended learning. Jadi offline dan online itu kita padu menjadi satu sebagai suatu pembelajaran. Tetapi itu pun ada penyesuaiannya. Di situ disebut dengan PJJ K13 adaptif. Artinya kita tidak bisa mengidealkan harus mulai tatap muka jam 6.45 sampai jam 11 atau jam 12 atau bahkan jam 1 kalau kelas besar ya kan. Tidak seperti itu karena tadi keselamatan, kesehatan dan pertimbangan-pertimbangan di keluarga itu sangat kami pertimbangkan. Jadi bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu yang masih bekerja dua-duanya misalkan seperti itu mau mendampingi sampai jam 1 atau jam 2 itu kan tidak mungkin. Jadi ada yang namanya adaptif. Jadi kita sesuaikan. Dinas dan yayasan pun sendiri sudah ada patokannya. Jadi SD sebagai dasar itu hanya 4 jam boleh melakukan pembelajaran dan nanti SMP SMA itu 6 jam pelajaran. Jadi untuk SD, kita mulai dari pukul 8 sampai pukul 12, dan itu pun kita membuat toleransi besar bahwa satu hari itu hanya 2-3 muatan pelajaran saja untuk dipelajari, karena kita sangat tahu sekali bagaimana kondisi di lapangan, di rumah, bagaimana, apalagi kalau kita punya anak lebih dari satu, bapak ibunya bekerja, itu kan sudah bisa dibayangkan bagaimana. Jadi
kami pihak sekolah sudah akan memulai di tahun ini melakukan toleransi yang sangat besar untuk pembelajaran jarak jauh tersebut ya. Ini adalah teknisnya bahwa PJJ, SD Tarakan 3 dan juga yayasan secara keseluruhan, bahwa PJJ itu akan dikombin melalui pembelajaran berbasis teknologi, jelas. Jadi kita akan membawa suasana sekolah dari yang papan tulis dan juga penjelasan dari guru, itu dari misalkan dari PowerPoint yang ada suaranya, sehingga kesan belajar di sekolah itu ada, dan juga akan dipadukan dengan pasti ya dengan tugas mandiri atau tugas terbimbing, itu yang akan pasti ada di dalam setiap PJJ, dan juga ini ada telekonferensi, artinya melalui media-media atau platform-platform Zoom atau Google Meet atau video call. Jadi bagaimana interaksi dua belah pihak antara guru dan murid itu terjadi. Jadi PJJ itu mengcombine 4 dimensi tersebut. Teknisnya sudah kita lakukan 3 bulan kemarin saat tahun pelajaran kemarin. Jadi kita mulai jam 8, itu Bapak Ibu Guru akan mulai menyapa dan melakukan segala sesuatunya pembukaan. Yang sebelumnya jam 7.45 itu sudah mulai absen ya, absen. Kita sekarang sudah menggunakan link, jadi silakan setiap harinya memasukkan data absen melalui link sehingga langsung terupdate di sekolah sehingga siapa yang masuk tidak masuk bisa terdata. Lalu materi akan dibagikan sore hari atau pagi hari, itu tergantung kesepakatan, karena ada beberapa orang tua yang karena kesibukannya di pagi hari, minta sore hari, sehingga saat bekerja, tinggal bekerja, anak sudah disiapkan ini dek, materi untuk hari ini, besok materinya ini, tugasnya ini, nanti kalau sudah dikirim ke sini, gitu. Jadi kami akan membagikan materi, dan juga setelah itu akan ada telekonferensi, yaitu tadi via Zoom atau platform lainnya untuk konfirmasi materi. Jadi misalkan ada tanya jawab atau misalkan ada tes lisan atau ada pengulangan, bahkan jika dalam posisi media interaktif tersebut tidak masih ada yang belum mengerti, guru akan memberikan kesempatan lagi untuk siapa yang mau bertanya, siapa yang mau dijelaskan kembali, begitu. Lalu diakhiri tentu saja dengan penguatan dan refleksi dari Bapak Ibu Guru. Jadi itu semua dilakukan di jam 8 sampai jam 12. Ini teknisnya, seperti gambaran secara umum bahwa ada perpindahan ruangan kelas di media jadinya. Jadi ada papan tulis, dalam hal ini misalkan PowerPoint dan juga suara atau ada video Bapak Ibu gurunya yang di situ sedang mengajar, dan bagaimana kita mengkondisikan anak-anak untuk stay di rumah itu tapi dengan kondisi siap belajar. Jadi memakai seragam dan siap di depan gadgetnya masing-masing. Begitu. Ya, ini juga jadi siap untuk belajar di rumah. Penilaiannya juga masih sama seperti 3 bulan kemarin, bahwa kalau ada yang manual, silakan membuat manual, misalkan jadi ditulis langsung, lalu Bapak Ibu Guru nilai, atau dengan Google Form, tinggal diklik-klik, nanti akan diberikan hasilnya. Lalu ada dengan sistem permainan, banyak sekali platform-platform yang Bapak Ibu Guru itu sudah diberikan fasilitas oleh yayasan untuk belajar. Jadi selama persiapan tahun pelajaran ini, Bapak Ibu Guru Yayasan Tarakanita itu 2 minggu full melakukan pelatihan-pelatihan untuk media-media seperti ini, sehingga diharapkan nanti kita akan lebih berkembang lagi untuk penilaian dan juga bimbingan dalam pembuatan media-media ajar. Gitu. Jadi kami harapkan bisa membantu Bapak Ibu yang ada di rumah untuk pembelajaran di rumah. Nah, jadwal pembelajarannya yang sudah dibagi oleh wali kelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya memberitahu bahwa maksimal itu hanya 2-3 pelajaran dalam 1 hari. Itu adalah toleransi yang besar sekali sehingga tidak membebankan para orang tua sekalipun dalam membimbing anaknya di rumah. Jadi setiap pagi kita akan refleksi PKT kecuali 1 hari yang khusus untuk bidang studi. Lalu selanjutnya akan diatur dengan
jam-jam tematik. Jam-jam tematik ini pun tidak langsung 3 pelajaran jadi satu. Jadi kita breakdown satu tematik itu cukup 1 pelajaran. Jadi kalau ada 2 jam pelajaran dalam 1 hari, itu berarti hanya 2 pelajaran intinya. Jadi kalau boleh saya berikan permisalan atau contoh seperti ini. Jadi setelah PKT, tematik-tematik itu akan menjadi di sini ada bahasa Indonesia, di sini ada matematika misalkan, atau di sini PKN, di sini bahasa Indonesia. Jadi hanya 2 pelajaran saja dalam 1 hari. Sehingga meminimalisir bagaimana keluhan dari orang tua yang harus mempelajari berbagai macam pelajaran dalam 1 hari tanpa bimbingan dari orang tua dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu untuk jadwal. Untuk kalender akademik yang akan saya garis besar saya garis bawahi adalah untuk penilaian umum atau penilaian tengah semester PTS dan juga PAS. Sebelumnya kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita kalau PTS atau PAS itu pasti per tema. Per tema 1, sesi 1 apa, sesi 2 apa. Tapi sekarang kami akan breakdown semuanya, kita akan memfasilitasi Bapak Ibu semua dengan per mata pelajarannya. Jadi misal pelajaran tema, tidak ada tema berarti, langsung pelajaran misalkan IPA, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi membantu Bapak Ibu untuk memfokuskan anak ke, Dek kita belajar hari ini hanya belajar matematika saja, Dek kita akan belajar di sini, hari ini kita akan ulangan bahasa Indonesia saja. Jadi tidak campur aduk menjadi satu. Itu kami harap itu bisa mempermudah Bapak Ibu untuk memfokuskan anak belajar apa di ulangan umumnya, begitu. Jadi ulangan umumnya yang tadinya cuma 5 hari, 6 hari, 4 hari, kita akan panjangkan menjadi hampir sekitar seminggu, 2 minggu, sehingga diharapkan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengawasi anak dan juga membantu dalam membuat anak menjadi belajarnya di rumah bisa lebih baik lagi, begitu. Jadi September ini akan ada ulangan umum PTS, penilaian tengah semester, dan juga November ini akan PAS-nya. Seperti itu. Untuk KKM masih sama, 75, dan bahasa Inggris itu 73. Jadi KKM sekolah secara global adalah 73. 73 ini untuk patokan untuk naik kelas ya Bapak Ibu, jadi bukan 75-nya, tapi 73. Jadi predikat rapot yang sering ditanyakan dari orang tua, predikat rapot itu seperti apa sih? Predikat rapot itu patokannya itu dari 73 ini. Jadi ada perhitungan range-nya. Kalau 73 itu 9 angka. Jadi 9 angka dari nilai 100 ke bawah itu adalah nilai A. Selanjutnya nilai B, selanjutnya nilai C. Gitu. Ada perhitungannya Bapak Ibu. Jadi masih ada beberapa yang bertanya bagaimana sih predikat rapot diambil seperti itu. Kok nilai saya C gitu, nilai anak saya D gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu kriteria ketuntasan atau kriteria kenaikan kelas masih sama, jumlah mata pelajaran yang belum tuntas itu tidak lebih dari 2, dan juga minimal untuk baik itu di setiap kepribadian itu, untuk nilai sikap, lalu menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester, dan juga presentasi kehadiran minimal 90% dari total jumlah hari efektif. Penilaiannya masih sama, kita ada penilaian sikap, yaitu spiritual dan sosial. Lalu ada pengetahuan dan keterampilan, ini pasti Bapak Ibu kelas 3 dan kelas 4 sudah paham bagaimana nilai sikap itu akan ada observasi dari guru, dan juga kalau sekarang pasti akan ada feedback dari orang tua juga. Jadi kenapa kami minta adanya buku refleksi atau buku PKT yang judulnya adalah refleksi, itu bisa memberitahu bagaimana kondisi keadaan anak di rumah, karena guru tidak mendampingi secara langsung begitu. Dan juga pengetahuan, ada tes lisan, tes tertulis, dan juga penugasan. Ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Keterampilan juga ada tunjuk kerja, proyek, portofolio, seperti itu. Ini yang sikap-sikapnya yang akan kita ukur, bagaimana ketaatan beribadah, bersyukur, lalu
berdoa bagaimana, toleransi dalam beribadah bagaimana, lalu sosial dengan sesama itu bagaimana, jujurnya, disiplinnya, tanggung jawab, santun, peduli, dan juga percaya diri. Ini dia dalam posisi rapot, yang sudah menerima rapot kemarin, sudah tahu bagaimana cara membacanya, jadi setiap item itu ada keterangannya bagaimana si A atau si Intan ini misalkan baiknya dalam apa sih, tidak baiknya dalam apa, atau kurangnya dalam apa, bisa dilihat dengan membaca rapotnya sekarang. Begitu juga dengan yang mata pelajarannya. Jadi salah satu keunggulan rapot K13, saya berulang kali mengatakan bahwa rapot ini walaupun narasi ini merupakan narasi yang bisa mengukur materi. Jadi materi apa sih yang anak kita itu yang belum bisa, materi mana yang tidak bisa, dan bagaimana materi yang sudah bisa, yang sangat mahir, yang di mana. Jadi rapot K13 ini menangkap dua hal yang terbaik dan yang kurang dari anak kita. Jadi kalau rapot-rapot kita zaman dulu, itu kan rapot hanya matematika 70 atau PKN 90. Yang mana ini yang 90, mana yang bagus itu yang sebelah mana. Jadi general. Tapi kalau rapot sekarang itu sudah terfokus. Jadi kalau matematika, ternyata anak saya itu bagusnya di bagian bidang. Misalkan persegi panjang, urut-urutan bilangan, tapi belum bisa dalam hal pecahan atau dalam penjumlahan perkalian itu. Jadi orang tua bisa menangkap bahwa dalam rapot ini kita bisa membaca posisi anak kita. Jadi apakah anak kita itu bisanya di mana, lalu kita bisa mendampingi secara lebih dalam itu di bagian mana. Begitu juga dengan yang bagusnya. Jadi bisa menjadi bisa menjadi patokan, oh anak saya itu agak bagus di sini, pintar sekali di sini. Jadi nanti untuk kedepannya kita bisa mengarahkan dia ke mana. Jadi lebih bagus di sebelah mana. Begitu. Itu untuk rapot, dan juga ini dia ada sedikit gambaran untuk kurikulum selanjutnya bahwa ujian nasional versus asesmen kompetensi minimum. Jadi Pak Nadiem itu kemarin sempat mengatakan ini adalah tahun terakhir ujian nasional, terus nggak ada lagi ujian nasional, tidak ada di kelas 6. Dan akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Ini masih kami belum menerima suratnya, surat resminya, tetapi sebagai gambaran saja bahwa asesmen ini akan mengukur tingkat kecapaian kompetensi anak saja, bukan dimaksudkan untuk mengukur untuk naik kelas atau untuk jenjang selanjutnya, untuk mencapai jenjang selanjutnya, itu tidak. Hanya mengukur si anak ini di kelas-kelas tertentu, apakah dia sudah paham untuk kompetensi minimalnya atau belum. Kalau belum, berarti kita akan mempush lagi, ini akan menjadi patokan sekolah, bagaimana, oh ternyata ada anak di tempat kami yang belum mencapai ketuntasan di level ini, begitu. Dan wacananya ini akan terjadi bukan di kelas 6, tetapi di kelas tengah, yaitu di kelas 4. Jadi di kelas 4 ini akan ada asesmen kompetensi, dan ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan, tidak ada hubungannya dengan naik kelas, tapi hanya mau mengukur si anak ini sudah mempunyai kompetensi yang betul atau tidak, sesuai atau tidak sesuai dengan levelnya, begitu. Jadi ada di kelas 4, wacananya itu bulan Agustus, tetapi ini kami belum tahu, masih belum ada kabar, belum ada teknis. Jadi mohon menunggu saja, nanti akan ada kabar dari selanjutnya dari dinas dan juga dari pemerintah pusat. Itu saja. Nanti kita Bapak Ibu di kelas 4, kelas 3, PJJ sudah berlangsung dari 3 bulan yang lalu, dan sekarang kita mulai dari awal kembali di tahun pelajaran baru. Segala sesuatunya sudah kami upayakan semaksimal mungkin.
saran-saran Bapak Ibu yang dari 3 bulan yang lalu seperti ini sudah kami tampung, sudah kami berusaha perbaiki lagi segala kekurangan kami. Yang kami minta hanyalah kerjasamanya. Mari kita bersama-sama membentuk anak kita menjadi dasar yang baik yang seperti apa begitu. Itu saja dari saya. Silakan Pak Deki dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nina untuk penjelasan tentang kurikulum. Yang baru adalah pergantian ujian nasional dengan asesmen. Ini dimulai dari kelas 4 nantinya. Oke, hal yang baru untuk kelas 4. Untuk berikutnya adalah penjelasan bidang kesiswaan. Ini ada kopilot kita Bapak Heri Birtus Suparyanto, atau sering kita panggil Bapak Heri. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Deki. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang. Mudah-mudahan tidak ngantuk, ini jam-jam krusial buat kita semua. Untuk kesiswaan hanya ada 2 atau 3 bidang yang saya sampaikan. Yang pertama nanti tentang tata tertib PJJ atau tata cara PJJ, lalu tata tertib Zoom, kemudian lain-lain. Sebenarnya tata tertib PJJ dan tata tertib virtual atau telekonferensi itu sudah disampaikan juga pada waktu anak-anak melakukan MPLS melalui wali kelas yang sudah dibahas, dan ketika ada virtual juga sekali 2 kali diberikan pembelajaran atau diberikan apa ya, kalau misalnya ada 1-2 yang melenceng diluruskan di sana, kan seperti itu. Tapi akan saya sampaikan yang pertama, mandi dan sarapan. Ini sebenarnya tidak usah PJJ saja, juga pasti kita mandi dan sarapan. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya pas nanti anak-anak dari jam 7.45 sampai jam 12, tadi yang disampaikan Bu Nina, itu anak-anak sudah tidak lagi mencari-cari kemana-mana, gitu. Sebentar-sebentar buka kulkas, sebentar-sebentar ke dapur. Harapannya tidak seperti itu, gitu. Tapi tetap ada waktu istirahat, tetap ada, ya, sudah dijadwalkan oleh Bu Nina, itu sudah ada jadwal istirahatnya, gitu ya. Kemudian seragam sekolah kelas 3 dan 4 ini saya yakin sudah hafal di luar kepala, gitu. Senin sampai Jumat, kan gitu ya. Nah, tidak usah saya bahas lagi ya. Senin itu pakai apa, sampai Jumat nggak usah. Kemudian kehadiran Bapak Ibu, ini tadi juga sudah disampaikan. Kehadiran itu artinya begini, kalau seandainya ada 1-2 orang tua yang kesulitan untuk melewati virtual, entah dengan menggunakan Zoom meeting maupun Google Meet maupun yang lain, itu tidak mengurangi kehadiran. Kalau bisa, itu diharapkan memang bisa. Tetapi kalau memang kondisi keadaan tidak memungkinkan, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian dalam 7.45 itu anak-anak sudah dikondisikan seperti di dalam kelas. Ya, dia sudah rapi bajunya, sudah siap buku-bukunya, kemudian sudah duduk dengan baik di kursi belajarnya atau di tempat biasa dia belajar di rumah. Seperti itu ya. Di rumah anggaplah seperti sekolah. School is my home, home is my school, like this, maybe, gitu. Kemudian apabila sakit, ya, harapannya sih tidak ya. Apabila sakit, orang tua boleh memberi informasi ke wali kelasnya, supaya wali kelasnya tidak mencari-cari, lalu menghubungi berulang kali kok nggak bisa-bisa ini, kan begitu misalnya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk memberitahu wali kelas, ya. Harapannya sih tidak sakit, ya. Apalagi izin, tidak usah, gitu. Tapi kalau seandainya ada suatu hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent, boleh izin melalui wali kelasnya. Itu nggih. Kemudian fokus ke pembelajaran, ya. Waktunya untuk PJJ ini atau daring ini kurang lebih 4 jam ya, dari jam 8 sampai jam 12. Ada sekali waktu istirahat sekitar 20 menit. Ya.
manfaatkan waktu yang sependek itu untuk dioptimalkan, ya. Guru-guru juga demikian, Bapak Ibu guru bahkan mungkin lebih pagi, bahkan mungkin sampai larut malam, ya, untuk mempersiapkan pembelajaran itu sampai larut malam bahkan, gitu ya. Komunikasikan, ini penting banget. Apabila Bapak atau putra-putri Bapak Ibu sudah diberikan handphone, itu digunakan sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan guru, ya. Jadi coba kita ajari bersama-sama putra-putri kita untuk berkomunikasi dengan guru. Atau kalau misalnya belum punya, silahkan melalui orang tua. Pak Deki atau Bu Stella, ini anak saya masih belum jelas masalah ini. Mungkin kita bisa telekonferensi sebentar, boleh nggak Pak Deki atau Bu Stella atau Bu Asti dan sebagainya, silahkan. Ya, Bu siapa lagi yang kelas 4 siapa lagi ya? Pak Miko, maaf Pak Miko, kelupaan. Jadi seperti itu ya. Silakan media komunikasi apapun bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Mengapa? Karena guru-guru selama putra-putri Bapak Ibu libur itu kami belajar, tadi Bu Nina sudah menyampaikan, belajar berbagai macam media, telekonferensi maupun media-media pembelajaran. Tapi ingat, semakin tua seperti Pak Heri ini, semakin susah mengikuti perkembangan zaman. Ya, dari itu. Kita lanjut. Sekarang tata tertib atau tata cara telekonferensi. Kita sekarang ini baru mengadakan telekonferensi. Anak-anak juga demikian. Kita ajari bersama-sama. Bisa lewat Bapak Ibu langsung, juga bisa melalui kami sebagai gurunya, wali kelasnya. Gitu ya. Yang pertama, sikap duduk, ya, harapannya putra-putri Bapak Ibu duduk dengan baik ketika belajar atau ketika telekonferensi. Harapannya tidak tiduran, atau tiduran terus dilosor gitu ya, toh sambil HP-nya dipegang kemana-mana gitu. Harapannya tidak demikian, ya toh. Tapi kalau hari ini ada 1-2 Bapak Ibu orang tua yang karena pekerjaan, ya mungkin boleh di dalam mobil dia pasang, itu tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa hormat. Ya toh. Tapi kalau putra-putri kita kan belajar di rumah ya, duduk dengan baik, ya toh, seperti itu. Kemudian makan minum Bapak Ibu disediakan waktu istirahat atau sebelum tatap muka atau sesudah tatap muka. Jadi harapannya kalau pas tatap muka seperti ini tidak makan dan tidak minum. Nanti yang lain pingin takutnya, ya toh. Nah, yang berikutnya adalah chat Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita sudah banyak menggunakan sarana chatting ya Bapak Ibu. 1-2 hal bagus sudah memanfaatkan waktu chatting ini untuk berkomunikasi. Tetapi ketika kemarin Pak Heri mengikuti pembelajaran di kelas 5 contohnya, berarti bukan kelasnya kelas 3 dan 4. Saya belum ikut di kelas 3 dan 4. Kelas 5 kemarin ada yang chatting itu bukan masalah MPLS, malah janjian, kencan. Habis ini kita video call ya, VC ya, gitu tulisannya. Gitu. Wah, terus disaut sama si yang itu. Nah, harapannya tidak seperti itu. Lalu Bu Tintin mengingatkan, gitu. Ayo nak, siapa? Si A, si B, tolong manfaatkan chatting ini untuk sarana pembelajaran kita, bukan malah untuk janjian, gitu. Bukan lewat sini. Tapi sekali lagi chatting di telekonferensi itu untuk membahas hal yang ada hubungannya dengan yang kita bahas saat itu. Itu dari saya untuk telekonferensi. Masih ada lagi background. Ini juga tidak penting-penting amat, tetapi jangan sampai ada handuk, ada bahkan pakaian dalam di belakang kita ya toh, sehingga itu akan mengganggu pandangan mata kita. Ya toh, malah jangan-jangan bukan muka Pak Heri yang dilihat, tapi malah yang di belakang-belakang sana. Itu ya. Itu Bapak Ibu untuk beberapa media telekonferensi. Kemudian profile. Jadi ketika kita masuk itu bisa kita setting dulu. Atau kalau sudah masuk, misalnya di Zoom ya, titik 3 itu di rename. Nama kita, identitas kita yang ada. Ya, seperti itu. Nah, ini harapannya tertib, anak-anak juga demikian. Syukur-syukur kalau anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu dikasih nomor presensi. Misalnya, Albert, _01. Berarti Albert ini anak yang absen nomor 1. Kan gitu. Terus, Zaza, itu berarti _38, berarti murid absen terakhir itu 38 misalnya ya.
Oke, berikutnya adalah video. Video ini dalam kondisi on, Bapak Ibu, harapannya ada muka kita di sana. Gitu. Tatap muka seperti ini ada muka kita. Kalau seandainya diminta oleh host atau pemateri untuk mematikan, boleh dimatikan. Karena ada suatu ketika kami ikut telekonferensi gitu, diminta untuk mematikan videonya. Katanya itu memperberat kerja katanya. Lalu kami coba matikan juga. Tapi sekali lagi kalau di tempat kita ini ya udah kita nyalakan saja dalam kondisi on, menghormati yang sedang berbicara, kan begitu ya. Mikrofon juga demikian, tertib semua ini kelas 3-4 semua dimatikan, bagus. Seperti ini ketika ada yang bicara semua mikrofon dimatikan. Kalau nanti diberi kesempatan boleh menyalakan mikrofonnya, tapi kalau diberi kesempatan ya. Tetapi kali ini kalau nggak salah kita pakai chat ya, jadi mikrofon dimatikan. Kita untuk bertanya jawab pakai chatting itu. Kemudian annotation. Ya, maaf. Annotation ini artinya sarana di mana anak-anak ini yang anak-anak milenial ini pinter-pinter semua. Saya belum ngerti kok bisa dicoret-coret ini screen-nya. Ternyata anak-anak itu pinter-pinter semua. Jadi mereka menggunakan annotation, kemudian di-on-kan, lalu dia bisa ngambil pensilnya, dicoret-coret itu. Screen-nya guru-gurunya itu ternyata bisa. Jadi lalu kita himbau anak-anak tidak usah menggunakan itu. Meskipun dari host bisa diatur ya. Seandainya hostnya lupa, nah ini anak-anak pinter-pinter semua ini. Gitu ya. Nah, untuk tata cara dan tata cara PJJ ataupun Zoom tadi sudah saya rasa ini umum ya Bapak Ibu, tidak ada yang spesial. Jadi umum sekali. Kemudian lain-lain. Ada dua, yang lain-lain. Yang pertama tentang ekstrakurikuler, yang kedua tentang pendampingan siswa atau siswi yang berlomba, yang punya prestasi. Ya, jadi seperti itu. Semua berprestasi, tapi prestasinya pasti macam-macam. Ya. Untuk ekstrakurikuler, kami Kesiswaan Tarakanita Jakarta ini belum mempunyai format yang pasti. Jadi kami belum mempunyai rambu-rambu yang sangat jelas. Rambu-rambu yang kelihatan kecil sedikit itu adalah seandainya nanti di semester 2 itu diadakan ekstrakurikuler, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau semester 2 nanti sudah boleh masuk sekolah. Seandainya ya, kita berandainya sudah boleh masuk sekolah, nanti tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu. Kemudian pendampingan siswa, ya, ini juga bisa kami ikut sertakan. Sekolah itu beberapa kali. Untuk semester 1 ini baru 1 kali sih mendapat undangan untuk ikut perlombaan atau invitation perlombaan. Kami coba share juga ke wali kelas dan kemarin sudah ya ada 1 kali kesempatan untuk mengikuti perlombaan ya, dimanfaatkan atau tidak monggo silahkan ya seperti itu untuk anak-anak seperti ini. Lalu lagi untuk perlombaan juga Bapak Ibu, mungkin nanti di uang kegiatan ada X rupiah yang harus ditambahkan di sana. Karena apa? Pada semester 1 ini, meskipun virtual, kami juga merencanakan ada lomba-lomba di hari-hari besar. Ya, ini rencana. Ya, kalau tahun-tahun lalu mungkin sebagai hadiah pemenangnya adalah bisa tempat pensil, bisa tempat makan, bisa tempat minum, dan sebagainya. Kali ini kami rencanakan, itu nanti dengan, kalau yang menang ya, itu dengan memberikan kuota. Gitu. Ini tapi tidak tahu nanti apakah disetujui oleh yayasan atau belum, karena kami baru punya rancangan, lalu kami naikkan ke yayasan nanti yang akan mengatakan boleh atau tidaknya. Jadi seperti itu. Maka tetapi kelihatannya boleh, kalau hal-hal yang baik itu pasti boleh. Ya, jadi ini rencana kami untuk mengenai beberapa lomba, misalnya 17-an, Karolusan, lalu HCPSN. Nah, nanti ini ada beberapa hari-hari lingkungan hidup juga ada. Nanti tidak banyak sih, tetapi kami akan coba untuk diadakan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi itu yang dari saya Pak Deki, dan saya punya semangat yang sudah kita buat di flyer itu, siap PJJ, siap PJJ, sukses kita raih bersama. Jadi seperti itu, ini semangat kita. Ya, meskipun kita PJJ, tapi kita siap PJJ,
sukses kita raih bersama. Terima kasih. Matur nuwun Pak Deki, silakan waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Pak Iri, baik Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari pilot dan kopilot. Supaya pesawat kita ini bisa terbang dengan baik, butuh bahan bakar. Ya. Ini ada penjelasan tentang keuangan, nanti bisa disampaikan oleh Bapak Anton. Monggo Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Deki. Bapak Ibu, orang tua murid kelas 3 dan 4. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deki bahwa pesawat itu bisa terbang karena ada bahan bakar, maka ini kami akan menyampaikan terkait bahan bakarnya. Bahwa untuk pembiayaan kelas 3 dan kelas 4 ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa tentu Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak di Tarakanita itu pasti punya harapan yang besar terhadap Tarakanita. Ya, pasti yang awalnya mungkin banyak tanda tanya terhadap Tarakanita, tetapi berikutnya setelah memasukkan anaknya, harapan-harapan yang tadi berupa tanda tanya itu sedikit demi sedikit mulai terjawab, dan sehingga gambaran Tarakanita seperti apa, nah itu mungkin perlu saya perjelas seperti ini, bahwa apakah Tarakanita itu bermutu? Ya, saya katakan bahwa Tarakanita itu sangat bermutu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menyesal atau kecewa anak-anak sekolah di Tarakanita. Kenapa? Bahwa Tarakanita mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk cerdas baik secara akademik maupun secara non-akademik. Dan untuk SD Tarakanita 3 ini secara kualitas baik akademik maupun non-akademik tidak diragukan lagi. Kemudian juga kami membantu anak-anak supaya tumbuh secara utuh, kemudian memiliki kepekaan, ya, berbela rasa. Kemudian juga anak-anak untuk menjadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, baik secara disiplin dan juga jujur. Dan juga yang menjadi keunggulan SD Tarakanita 3 ini adalah kami mengajak anak-anak untuk memiliki atau peduli terhadap lingkungan. Itu. Nah, terkait dengan hal-hal itu tentu memang ada pembiayaan-pembiayaan yang tentu harus ditanggung bersama. Kita ketahui bahwa membiayai anak-anak sekolah itu ibaratnya kita menanam investasi atau menanam ya saham dalam suatu perusahaan, sehingga tidak bisa saat itu kita mengeluarkan uang, saat itu juga kita mendapat keuntungan. Kita harus menunggu beberapa saat, menunggu waktu tertentu, sehingga kita baru akan tahu hasilnya. Berbeda kalau kita berbelanja di mal atau di pasar, kita hari itu pergi membawa uang, hari itu juga pulang membawa barang. Tetapi kalau di sekolah pasti berbeda, bahwa anak-anak adalah investasi yang tentu sangat berharga, maka juga butuh perhatian yang sangat berharga juga. Untuk uang sekolah di Tarakanita, apakah kategorinya mahal? Dari data yang saya lihat di bagian keuangan, itu dari rentang uang sekolah itu boleh dikatakan rata-ratanya ada di sekitar 650. Cukup banyak yang di atas ini, tetapi juga cukup banyak yang di bawah ini. Ini saya ambilkan rata-ratanya saja. Ini kalau 650 per bulan, itu ya kalau misalnya kita sekolah hari masuk itu 25 hari dalam sebulan, ya perharinya itu boleh dikatakan ya sekitar 26.000 ya. Kalau dalam sekolah itu 6 jam perharinya, ya boleh dikatakan hanya sekitar 4.500 per jamnya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikutkan anak-anaknya les atau pelajaran tambahan di lembaga-lembaga lain, kayaknya nggak ada ya yang per jam itu 4.500 gitu ya. Artinya bahwa sekolah Tarakanita sebenarnya boleh dikatakan tidak mahal. Ya.
Ini untuk kelas 3. Kemudian untuk kelas 4 itu juga tidak jauh beda, angkanya masih berkisar seperti itu. Ini kalau kita cermati tidak begitu jauh berbeda, ya. Kemudian itu terkait uang sekolah. Nah, sekarang terkait dengan uang kegiatan untuk kelas 3 dan 4 Bapak Ibu, bahwa di semester 1 ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, karena ini masih PJJ, maka tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga uang kegiatan pun tidak kami tarik semua. Ya, yang kami tarik hanya yang ada kaitan-kaitan dengan anak-anak. Antara lain yaitu bahwa anak-anak itu kan diasuransikan, maka perlu untuk iuran asuransi ini berlaku untuk 1 tahun kalau untuk asuransi ini, ya. Jadi sekali ditarik untuk 1 tahun. Kemudian untuk penilaian, baik itu penilaian akhir semester, ya, baik untuk latihan-latihan itu sekitar 50.000, kelas 3, 4 sama. Kemudian tadi Pak Eri juga mengatakan bahwa juga akan ada perlombaan-perlombaan meskipun nanti dilaksanakan secara daring. Tetapi untuk perlombaan-perlombaan itu juga diperlukan biaya, maka ada biaya sekitar 65.000 untuk kelas 3 dan kelas 4. Jadi Bapak Ibu untuk semester 1, kelas 3 dan 4, untuk uang kegiatan ini sangat berkurang sangat banyak, ya, yaitu hanya sekitar 175.000 dari biasanya. Bapak Ibu, bahwa perlu kami sampaikan juga di dalam kesempatan ini kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Yayasan Tarakanita, yaitu bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini tidak ada kenaikan uang sekolah. Jadi Bapak Ibu membayar uang sekolah masih sama seperti tahun sebelumnya. Kalau tadi saya sampaikan segitu, itu adalah rata-ratanya dari yang tertinggi dan juga yang terendah. Tetapi Bapak Ibu membayarnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian uang kegiatan itu juga sudah banyak pengurangan. Harapannya dengan uang sekolah dan uang kegiatan ini tidak naik, harapannya Bapak Ibu bisa untuk digunakan di dalam memenuhi kebutuhan anak, yaitu untuk bisa belajar secara online. Kemudian juga bahwa uang kegiatan yang sudah lunas, misalnya tahun sebelumnya, ini kebetulan kan kelas 3 dan 4, apabila tahun kemarin kelas 3 di kelas 2 sudah uang kegiatan sudah lunas, kelas 4 di kelas 3 tahun kemarin uang kegiatannya sudah lunas, itu akan dipergunakan untuk mengurangi pembayaran uang kegiatan di tahun sekarang yang akan berjalan ini, apabila belum dikembalikan dari bagian keuangan. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembiayaan-pembiayaan. Terima kasih, mohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Deki. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Anton. Baik Bapak Ibu, ini saya lihat di chat ada tidak banyak pertanyaan sih Pak Anton. Yang pertama, tadi ada pertanyaan apakah bisa materi ini minta kopinya Pak. Ya Pak. Kemudian ada lagi dari Mama Calvin 4B mengenai uang kegiatan dan uang sekolah, apakah ada surat edarannya Pak? Kemudian Pak, bisa nggak info berapa uang kegiatan untuk kelas 4? Itu saja sementara Pak Anton. Yang lain kami tunggu pertanyaannya lewat chat 5 menit lagi. Cek. Sebelum ke Pak Anton, Pak Deki, untuk materi-materi kesiswaan, kurikulum, dan dari paparan Pak Anton yang tadi sudah kami kirim lewat chat Bapak Ibu, mungkin bisa di-download
Kalau menggunakan HP mampu atau tidak saya nggak tahu. Jadi silahkan di-download ya untuk yang materi-materinya. Berikutnya Pak Anton, monggo Pak Anton. Oh, baik. Terkait dengan apa tadi ya? Uang kegiatan kelas 4 ya. Uang kegiatan kelas 4 itu 175.000 untuk semester 1 ini ya. Kemudian yang kedua terkait apa ya tadi ya Pak Deki ya? Mengenai apakah ada surat edaran? Oh, surat edaran. Ya, baik. Dari selesai pertemuan ini nanti akan langsung kami buat surat edaran. Jadi pertemuan ini kami sifatnya sosialisasi awal. Habis dari ini akan kami buat surat edaran terkait dengan uang pembayaran uang sekolah dan juga uang kegiatan. Begitu. Terima kasih. Sementara itu saja. Pak Deki, monggo. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, bisa dikirim materi Zoom enggak? Gitu. Tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu. Nanti akan dikirimkan lewat melalui kelas masing-masing ya. Boleh. Pak Edi ya, dari kurikulum kesiswaan dan materi dari Pak Anton. Kemudian mungkin juga ini kan direkam. Nah, mungkin nanti bisa disaksikan melalui YouTube. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Anton. Uang kegiatan tahun lalu sisanya berapa ya Pak? Mungkin bisa membantu menjawab Pak Edi, Pak Anton. Oh ya, baik. Untuk uang kegiatan tahun kemarin itu mungkin persisnya berapa yang bisa dikembalikan itu informasinya ada di bagian keuangan tata usaha. Jadi Bapak Ibu bisa kontak langsung ke Bu Anas berapa-berapanya atau menunggu surat edaran nanti yang akan dikirimkan oleh sekolah. Jadi mungkin menunggu surat edaran yang akan dikirimkan ke sekolah, dari sekolah kepada Bapak Ibu. Apabila nanti masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke bagian keuangan, yaitu Ibu Anas. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Nina. Bu Nina, kalau penilaian praktek bidang studi olahraga kelas 4 nanti akan seperti apa ya? Nina mungkin bisa bantu menjawab, Bu Nina. Ada Pak Hendri. Kebetulan Pak Hendri. Oke, Pak Deki. Ya, untuk PJOK itu karena praktek ya, Bapak Ibu semuanya, ya pasti akan ada tes seperti kemarin-kemarin. Jadi ada yang tertulis, ada juga yang praktek langsung. Kami tahu bahwa, nanti kalau main voli berarti kita harus main voli dong. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi di PJOK pun kami akan melakukan toleransi besar untuk hal-hal materi-materi yang misalnya tidak akan mungkin dilakukan di rumah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin disebut sebagai esensi dari materi tersebut itu apa. Jadi nanti mungkin Pak Hendri akan bisa menjelaskan secara lebih besar untuk nanti prakteknya seperti apa. Ada Pak Hendri di sini kan ya? Ada Pak Hendri. Ya, silakan Pak Hendri prakteknya. Ya, Pak Hendri ini adalah guru PJOK kita di kelas 4 yang merupakan Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Hendri. Ya, Pak Hendri, silakan. Oke, kebetulan saya guru SMP, cuma diberbantukan di SD. Untuk teknisnya, saya nggak susah-susah, jadi kita lihat dari KD-nya dulu. Yang mana KD tersebut jangan sampai, betul kata Bu Dina, jangan sampai misalnya ada permainan di luar, jangan gitu. Misal, untuk minggu ini saya masalah kebugaran atau kondisi fisik. Jadi nanti saya kirim via YouTube, nanti dari situ
anak-anak pelajari dulu. Saya kasih waktu misalnya 1 minggu untuk latihan. Latihannya mudah, misalnya dia suruh lari di tempat, terus misalnya maju mundur ada apa. Setelah itu baru minggu berikutnya saya ngambil penilaian. Gitu. Bisa dengan praktek sama teori. Jadi pada intinya nggak mau jangan sampai membuat anak itu keluar, gitu, main di luar gitu, karena COVID. Itu aja sih. Semoga membantu Ibu yang menanyakan ya. Begitu Pak Deki. Terima kasih Pak Hendri. Ini masih lanjut tentang kurikulum Bu Nina. Ada yang bertanya, untuk tugas mandiri ini pasti anak akan tanya kepada orang tua. Dan dimaksud tugas mandiri itu seperti apa sih, Bu? Oh, tugas mandiri. Ya, tugas mandiri memang disebut tugas mandiri, tetapi tidak akan mungkin kita membebankan langsung kemandirian tersebut ke anak. Jadi, tugas mandiri itu tugas yang tidak terbimbing, artinya bisa proyek, bisa portofolio. Jadi, yang memang tidak terbimbing oleh guru. Jadi, kalau misalkan kita PS seperti biasa itu kan terbimbing. Ada waktunya mengumpulkan, misalkan sehari itu mengumpulkan. Tapi kalau tugas mandiri itu ada jangka waktunya agak panjang. Misalkan kita ya bikin proyek menanam, misalkan seperti itu. Itu tugas mandiri. Tugas mandiri yang nanti diserahkan ke anak dan keluarganya. Bukan artian tugas mandiri itu anak harus mengerjakan sendiri ya, tanpa bantuan orang tua, itu namanya tugas mandiri. Tidak seperti itu. Kita tetap dampingi, tetapi tidak terbimbing oleh gurunya. Begitu ya, Ibu. Begitu Pak Deki. Terima kasih Bu Nina. Masih di kurikulum nih Bu, mungkin penegasan saja ya. Ada pertanyaan, apakah sudah dipastikan bahwa selama semester 1 ini berlaku PJJ? Tadi sudah di awal ya Ibu, Mama Jetro, bahwa selama kita masih di zona merah pasti kita akan PJJ. Dan kalau tidak mungkin kita hari ini zona hijau, hari ini kita akan masuk ke mana? Masuk ke sekolah gitu. Tidak. Masih ada protokol-protokol lain yang akan kita ikuti. Jadi masih banyak hal yang akan kita siapkan. Jadi untuk semester ini pasti dipastikan akan PJJ. Untuk kedepannya masih menunggu. Terima kasih Bu Nina. Ini juga masih ada kaitannya dengan kurikulum Bu Nina. Ini bertanya. Cek ya. Untuk input boleh minta tolong kalau ada proyek diinfokan jauh-jauh hari. Karena susah cari bahannya gitu. Jangan mendadak. Ya. Bantu jawab. Terima kasih masukannya, Mbak Daryl. Kemudian ada Mama Enso. Mama Enso, kompetensi mandiri kelas 4, bagaimana jika anak tidak bisa melampaui batas apa yang harus dilakukan? Yang akan dilakukan oleh sekolah itu akan memberi berat. Ini hanya sebagai apa ya, Mama Papa, hanya sebagai patokan kami dan pemerintah sih sebetulnya, bahwa bagaimana sih kualitas kita. Jadi kualitas kita itu sudah pas belum sih, sesuai atau tidak dengan level kemampuannya. Lalu bagaimana jika tidak sampai, ya pasti kita akan melakukan hal-hal yang berarti ini hanya sebagai data. Jadi, oh anak saya ternyata belum mampu nih. Jadi akan diberikan pendampingan. Itu nanti itu semuanya akan ada sesi tersendiri dari ada sosialisasinya, ada bagaimana kita akan melakukan pertemuan juga mungkin ya nanti ke depannya untuk membahas ini semuanya. Tetapi ini semua masih wacana. Kita pun masih belum ada surat resminya seperti apa. Itu hanya Pak Nadiem dan Dinas Kependidikan sudah mulai mengancang-ancang karena tidak ada UN lagi, yang ada hanya asesmen kompetensi itu saja. Jadi hanya itu saja sih yang bisa sekolah bisa beri penjelasan karena memang dari dinas belum ada, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, informasi masih terhambat sepertinya dari atas. Begitu Pak Deki. Mumpung masih sama Bu Nina nih, ada pertanyaan lagi Bu. Kalau pelajaran mat, anak belum mengerti, itu
bagaimana cara mendampinginya begitu. Ya, pelajaran 4 ya. Kalau kelas 4 kemarin sudah ya mama-mama. Jadi kami, ya tadi seperti kalau di kelas 4 kami fasilitasi dengan sesi tanya jawab virtual. Kalau yang tidak bisa juga bisa via chat dengan gurunya. Untuk kelas 3 juga sebetulnya sama untuk matematika itu. Jadi fungsi telekonferensi itu untuk memastikan mana sih pelajaran yang nggak ngerti si anak. Kita buka sesi tanya jawab. Itu di mana nanti anak akan diberi kesempatan untuk bertanya, Bu, saya nggak ngerti yang sebelah sini, tolong dijelasin. Kalau misalkan di Zoom itu tidak merasa terlalu rame, seperti kelas kecil, kami bisa memfasilitasi via video call di WA. Itu kan kecil ya, skopnya cuma 4 atau 8 orang, jadi kita bisa rame-rame hanya berempat dan berdelapan untuk membahas materi apa, yuk kita bersama. Itu juga bisa request ke gurunya untuk melakukan penjelasan langsung yang seperti ini, yang bagaimana sih Bu, seperti itu yang bagaimana. Jadi untuk matematika itu memang kalau dari share materi itu kami pastikan akan kami pindahkan sekolah, istilahnya ada papan tulis dan suaranya itu minimal. Tapi jika mau matematika itu kan harus menulis ya, harus lihat bagaimana cara-caranya. Itu kami bisa memfasilitasi dengan fasilitas telekonferensi. Itu saja. Masih Bu Nina lagi nih, Bu. Untuk pengumpulan tugas setiap hari, apakah ada batas waktu atau bisa disesuaikan? Oh, pasti. Pasti kita kan tidak, dari 3 bulan yang lalu kan juga sudah berlangsung Bapak Ibu bahwa memang jam tatap muka atau jam fasilitas anak itu jam 8 sampai jam 12. Tetapi bagi mereka, bagi orang tua yang tidak bisa mendampingi atau tidak bisa melakukan pengumpulan tugas di jam 8 sampai jam 12, kami tetap menerima tugas tersebut sampai jam 21 biasanya kan ya. Jadi jam 21, jam 9 malam itu kita tunggu. Begitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Ini ada beberapa pertanyaan tentang keuangan, hampir mirip sih. Anton mungkin bisa membantu menjawab. Bagaimana dengan prosedur pengembalian uang kegiatan yang belum terlaksana dari kelas 3? Apakah sisanya bisa digunakan untuk pembayaran uang sekolah? Kemudian, apakah dalam masa PJJ semester ini ada pengurangan uang sekolah, Pak Anton? Baik, terima kasih Pak Deki, bahwa untuk kebijakan keuangan Bapak Ibu, kami mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh yayasan kami, bahwa yayasan kami menyikapi dengan sistem PJJ ini, yaitu dengan cara, pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan tidak menaikkan uang sekolah. Sehingga uang sekolah itu Bapak Ibu masih sama seperti tahun sebelumnya. Yang kedua, bahwa sudah dilakukan pengurangan dari uang kegiatan. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak dapat dilaksanakan di sekolah, itu tidak kami pungut atau tidak kami tarik uang kegiatannya. Nah, mengenai uang kegiatan tahun sebelumnya yang sudah dibayarkan, tetapi kegiatannya belum bisa dilaksanakan, itu bagian keuangan itu sedang berkoordinasi dengan bagian keuangan yayasan untuk bagaimana nanti teknisnya dan lain sebagainya, itu nanti bagian keuangan yang akan menghubungi Bapak Ibu. Begitu. Nominalnya berapa juga nanti bagian keuangan yang akan menghubungi Bapak Ibu. Sementara begitu informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup dulu sampai di sini. Akan saya bacakan kesimpulan pertemuan hari ini. Yang pertama adalah SD Tarakanita 3 masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena masih berada di dalam zona merah. Kemudian kerjasama antara sekolah dengan orang tua sangat diperlukan. Kalau ada kesulitan, ada masalah dengan teknis PJJ, boleh langsung menghubungi wali kelas masing-masing. Untuk mendukung ketentuan, untuk mendukung PJJ dengan baik, harus mendukung ketentuan atau peraturan yang sudah diterapkan, termasuk pembayaran uang sekolah. Kemudian, dilarang memberikan gratifikasi kepada guru, karena di Tarakanita ini termasuk
Kalau melanggar adalah pelanggaran berat. Jadi mohon pengertiannya dari Bapak Ibu semuanya. Dari bidang kurikulum, prinsip kebijakan PJJ adalah keselamatan dan kesehatan untuk kita semua. Jadi ketika nanti pemerintah belum menyarankan untuk masuk, kita tidak akan melaksanakan sekolah bertemu langsung. Kemudian SD hanya belajar selama 4 jam dari pukul 8 sampai pukul 12. Anak-anak diharapkan sebelum belajar sudah absen melalui Google Form yang sudah dibagikan. Kemudian KKM untuk Global SD Tarakan 3 adalah 75 untuk kelas 3 dan 4, kecuali matematika dan bahasa Inggris adalah 73. Kriteria kenaikan kelas tidak lebih dari 2 muatan pelajaran dan nilai sikap minimal B. Kemudian ujian nasional akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Dari kesiswaan, diharapkan mulai pembelajaran dengan kondisi siap, sudah rapi, sudah sarapan, sudah mandi. Kemudian PJJ menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Kehadiran, jika ada kendala, mohon memberikan info kepada wali kelas. Kemudian mengoptimalkan waktu belajar. Jadi jangan ditunda-tunda untuk melaksanakan pelajaran atau mengerjakan tugas. Kemudian dimohon untuk tertib dalam mengikuti telekonferensi. Nanti setiap kita bertemu di telekonferensi sebenarnya sudah ada aturan yang selalu diingatkan, tapi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali. Kemudian ekstrakurikuler untuk semester ini sementara di pending dulu. Kemudian kegiatan lomba-lomba itu masih berjalan jika kita ada undangan untuk lomba. Kemudian dari keuangan 2020-2021 tidak ada kenaikan uang sekolah. Uang kegiatan sudah dikurangi. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang keuangan, bisa langsung menghubungi Anas sebagai bendahara sekolah. Untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Astri. Terima kasih Pak Deki. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, sumber kasih dan pengharapan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga pertemuan hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga segala rencana, buah pemikiran, dan harapan untuk kegiatan PJJ ini dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga senantiasa memohon berkat dan pendampingan-Mu untuk membimbing anak-anak kami dalam mempersiapkan masa depan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa di tengah situasi sulit ini, Engkau telah menyiapkan anak-anak kami kelak menjadi anak yang berguna untuk keluarga, nusa, dan bangsa. Akhirnya kami serahkan seluruh aktivitas, karya, dan pelayanan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali. Nanti kalau ada pertanyaan tentang teknis PJJ boleh langsung japri ke wali kelas masing-masing. Kalau ada pertanyaan tentang keuangan boleh langsung ke Ibu Anas. Terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih Pak Deki, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan kita hari ini. Dadah, J.